Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan tidak terasa ya, kita sudah sampai pada hari terakhir di bulan Maret. Ya, sudah 3 bulan kita ada di dalam tahun 2022. Apakah kita benar mempersiapkan diri? Saya tidak tahu kapan Yesus datang. Makanya kita tetap harus hidup seperti biasa, ya. Kita tetap bekerja, kita tetap kuliah, ya. Kita tetap kalau mau beli rumah dan segala macam. Tetapi kita juga tetap berjaga-jaga seolah-olah ini hari yang terakhir. Ya, di mana Tuhan akan menjemput gerejanya, menjemput umat yang di dalam Dia, orang-orang yang dikenal oleh Yesus. Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan yang telah mati di dalam Kristus, bahkan yang hidup di dalam Kristus sama-sama akan diangkat. Yang mati bangkit dulu baru diangkat. Ya, apakah kita benar siap? Saya jujur ngomong, saya tidak tahu kapan waktu ini. Tapi kalau dilihat dalam situasi kondisi yang kita hadapi di dalam dunia ini, saya percaya segera. Segera itu kapan? Ya saya tidak tahu. Makanya kita harus tetap meneladani Paulus. Seperti Paulus ajar kepada Timotius, anak angkatnya di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12 dikatakan begini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi umur itu nggak penting. Saya bertemu dengan banyak orang dewasa, jauh lebih dewasa, padahal mereka masih muda daripada orang yang sudah tua. Ya, kenapa? Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengikuti Tuhan itu bukan dari awal saja. Bahkan sampai akhir kita tetap harus melakukan kehendak yang diberikan oleh Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan dikatakan, jadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, hari ini kita akan berfokus kepada kesetiaanmu. Ya, seringkali kita mengutip firman Tuhan, yaitu dari 1 Timotius 2 ayat 13 dikatakan begini. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi gak apa-apa gak setia. Ya wes gak apa-apa, it's okay. Gak masalah, kata siapa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mati karena dosa kita. Apa itu artinya kita harus berdosa terus supaya anugerah lebih besar dilemparkan kepada kita, ditambahkan kepada kita? Tidak. Kita juga harus bertumbuh di dalam kesetiaannya. Itu salah satu karakteristik daripada Bapa di surga. Daripada sikapnya Allah. Jadi kalau kita mau menjadi seperti Yesus, kita mau menjadi seperti Bapa di surga, ya jangan lupa kita diciptakan menurut gambarannya. Ya, jadi kita harus memiliki sikap itu. Jangan anggap, nah masalah lah. Karena sudah dikatakan dalam firman Tuhan, kita nggak ada setia. Ya itu disampaikan untuk membela diri kita. Kita memperkatakan untuk membela kita kalau kita lagi nggak setia. Tujuan hidup kita adalah untuk kita semakin setia kepada Tuhan. Kenapa ini sangat penting? Mari kita Mari kita baca Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Ya, Wahyu 17 ayat yang ke-14 dikatakan begini, mereka akan berperang melawan anak domba. Mereka itu orang yang tidak bisa terima Yesus. Ya, mereka yang sudah pakai tanda, mereka sudah penyembah berhala, mereka sudah menyembah antikris dan sebagainya. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Ingat, Yesus anak domba adalah Tuhan
atau Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Dan dikatakan begini, mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu untuk tetap setia. Setia sampai akhir. Setia sampai selama-lamanya. Nah, seberapa jauh kita setia? Setia terhadap perintahnya, setia terhadap ketetapannya, setia kepada segala sesuatu yang Tuhan sudah tunjukkan, Tuhan sudah sampaikan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita menemukan firman Tuhan yang awalnya bila, pertengahannya maka. Bila kita melakukan bagiannya kita tetap setia dalam melakukannya, setia sampai terakhir. Ya, jangan sekali-kali menyerah. Ingat, Daud menghadapi Goliat, dia tidak menyerah. Dia menghadapi tantangan ya dengan muka mengarah ke sana, tetapi saya percaya dia dipenuhi oleh kuasa Allah. Ya, saya percaya pada saat Daud itu menghadapi Goliat, Roh Kudus ada bersama dengan dia dan dia dikuatkan, dia dibangkitkan, dia menghadapi dengan setia. Ya, dia setia terhadap Allah Bapa, dia juga setia kepada bangsanya sendiri. Walaupun bangsanya tidak menyenangkan hati dia, walaupun bangsanya bahkan rajanya, Raja Saul, ya, itu melawan dia, tidak bisa menerima dia sebetulnya dalam seluruh kehidupannya. Kita lihat bagaimana kehidupannya. Bahkan sampai Saul mati, Raja Daud, ya, pada waktu itu tetap setia. Ya, walaupun Tuhan sudah mengangkat Roh Kudusnya, ya, walaupun Tuhan sudah membela, Daud itu tetap setia. Ya, nah, bagaimana kita setia terhadap Tuhan? Banyak orang berdoa supaya Tuhan masuk dalam hatinya. Tetapi apakah setia dalam perjalanan? Saya sering bilang begini, menerima Yesus gratis. Ya, kita nggak perlu kerjakan, kita tidak perlu melakukan apapun kecuali satu hal, mengaku dosa. Ya, dan Dia akan mengampuni kita. Itulah garis awal. Jadi pada waktu kita menerima Yesus, kita baru mulai masuk di dalam satu journey, di dalam satu perjalanan yang disebut perjalanan seumur hidup. Sampai kita menemukan garis akhir. Ada yang 10 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 80 tahun. Berapa lama itu dari awal sampai akhir, itu saya tidak tahu. Itu urusan yang di tangan Tuhan. Ya, Tuhan punya izin untuk mengangkat orang pada waktu Dia yang butuh mereka. Makanya kita harus rubah paradigma. Ya, kita harus bilang, wow, luar biasa. Ya, saudaraku sudah diambil. Berarti Tuhan sangat membutuhkan dia. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua dalam perjalanan. Berapa jauh saya tidak tahu. Untuk setiap pribadi yang berbeda. Tetapi yang saya sadar dan saya tahu bahwa kita harus setia. Setia dalam melayani Tuhan. Setia dalam berhubungan dengan Tuhan. Setia dikenal oleh Tuhan. Bagaimana kita dapat dikenal Tuhan? Ya, kita setiap berhubungan, memiliki keintiman, pendekatan. Kita mengenal pribadinya Tuhan. Dan Tuhan mengenal pribadi kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seberapa jauh kita benar-benar mengenal diri kita sendiri? Saya mau tanya, ada berapa rambut di atas kepala? Ya, bagi orang yang botak, gampang dijawab. Tapi saya ubah berapa banyak rambut di seluruh tubuhnya. Saya punya rambut di atas tangan saya.
Ya, saya tidak tahu ada berapa banyak. Mungkin ribuan, ratusan ribuan, jutaan, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu satu hal. Tuhan itu tahu. Bahkan Tuhan yang tahu persis segala-galanya tentang saya. Apakah dia tidak tahu apa yang kita butuhkan? Makanya kalau kita semakin intim dengan Tuhan, kita tidak perlu cari berkat. Berkat akan mencari kita. Ya, kita nggak perlu diajarkan, 7 langkah supaya diberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus buang konsep itu. Kita harus mengerti bahwa berkat akan mengikuti mereka yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Bahkan kita lihat, ya, hujan turun bagi orang baik dan orang tidak baik. Jadi Tuhan selalu memberkati semua orang. Ya, cuma bagaimana dengan sikap kita? Apakah kita semakin intim? Apakah kita belajar untuk memperkatakan terima kasih? Kita bersyukur. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita setia dalam mengucapkan syukuran kita. Ya, dalam memperkatakan kebaikannya yang Tuhan sudah lakukan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami sudah masuk dalam pelajaran yang keempat tentang hal yang Paulus menulis kepada anak angkatnya, kepada hambanya yaitu Timotius Tuhan. Untuk kita semakin serius, semakin sungguh-sungguh. Saya berdoa Bapa, supaya kita setia sampai terakhir Tuhan. Selalu setia, setia dalam setiap waktu, siap dalam setiap waktu Tuhan. Setia menantikan Engkau Tuhan. Dengan setia melakukan tugas yang Engkau percayakan. Dengan setia melayani Engkau. Dengan setia membangun keintiman dengan Engkau Tuhan. Tuhan, saya berdoa untuk setiap orang yang nonton supaya Roh Kudus terus mengajar untuk membawa kita kepada jalan yang benar. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita semakin setia. Ya, saya senang dengan slogan ini, just do it. Lakukan saja. Ya, lakukan kesetiaan itu dan orang akan melihat setia dimanapun. Setia dalam pekerjaan, setia dalam kuliah, setia dalam rumah tangga, setia dalam keluarga, setia dimanapun kita berada. Ya, saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok pada 1 April bulan yang baru. Shalom.